Pernah nggak sih Anda lihat produk roadmap yang kelihatannya keren banget, tapi ujung-ujungnya cuma jadi daftar fitur yang dilupain? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya membangun roadmap yang benar-benar strategis dan punya dampak berdasarkan panduan dari Kamil Imansky. Oke, jadi kita akan mulai dari ngeliat apa aja kesalahan-kesalahan umum, terus kita definisikan ulang apa itu roadmap. Setelah itu, kita bangun fondasi strateginya, belajar seni prioritas, dan terakhir kita cari tahu gimana caranya menyesuaikan pesan roadmap kita buat audiens yang beda-beda. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama, kesalahan umum roadmap. Gini, sebelum kita bisa bikin sesuatu yang bagus, kita harus paham dulu dong, apa aja sih jebakan-jebakan yang sering bikin gagal, kenapa banyak banget roadmap yang akhirnya nggak ngasih dampak apa-apa. Yuk kita coba diagnosis bareng-bareng masalah utamanya. Nah, ini nih pertanyaan paling penting. Coba deh, jawab ini jujur sama diri sendiri. Soalnya, gampang banget kita kejebak sama tekanan buat pokoknya rilis fitur baru terus. Tanpa mikirin, ini beneran nyelesain masalah nggak sih? Dan banyak banget tim yang masuk perangkap ini tanpa sadar loh. Biasanya nih, akar masalahnya tuh ada di 3 hal ini. 1, kita fokusnya ke fitur, bukan solusi. Jadi kayak kita sibuk bikin sesuatu, tapi nggak tahu kenapanya. 2, kita masukin detail kebanyakan. Jadi dokumen strategis malah berubah jadi daftar tugas yang kaku. Dan yang ketiga, kita janjiin terlalu banyak. Yang ujung-ujungnya pasti ada yang meleset. Dan ini dia perubahan mindset yang paling krusial. Udah, stop nanya, kita bisa bikin fitur apa lagi ya? Tapi mulai deh nanya, masalah customer mana sih yang paling urgent buat kita beresin? Ingat, fitur itu cuma alat, tujuannya ya solusi untuk masalah yang benar-benar ada. Oke, kita udah tahu nih apa aja yang salah. Sekarang, waktunya kita definisikan ulang apa itu roadmap yang benar. Kita masuk ke bagian kedua, definisi ulang roadmap. Soalnya banyak banget yang salah kaprah nganggap roadmap itu sama kayak rencana proyek, padahal beda banget. Oke, biar jelas ya, roadmap itu sekali lagi, bukan daftar tugas yang super detail. Ini tuh dokumen strategis yang high level. Tujuannya itu buat komunikasiin visi, bikin semua orang satu tujuan sama bisnis, dan ngubah rencana besar jadi arah yang jelas. Nah, beda utamanya tuh di sini. Coba bayangin gini deh, roadmap itu peta tujuan perjalanan kita. Peta ini ngasih tahu kenapa kita harus ke kota A dan apa aja yang mau kita capai di sana. Nah, kalau rencana proyek, itu jadwal perjalanan detailnya. Isinya ngejelasin gimana cara kita ke sana dan kapan tiap aktivitasnya dilakuin. Oke, sekarang kita udah sepakat ya, roadmap itu alat strategis. Tapi strateginya datang dari mana? Nah, di bagian ketiga ini, kita bakal bahas fondasinya. Roadmap yang bagus itu nggak tiba-tiba muncul gitu aja. Dia itu lapisan paling atas dari kue strategi yang harus kita bangun pelan-pelan dari bawah. Analogi ini pas banget sih. Roadmap itu ibaratnya cuma cherry di atas kue. Emang sih kelihatannya paling menarik, tapi kalau nggak ada kue strategi yang kokoh di bawahnya, yaitu pemahaman pasar, visi, dan tujuan yang jelas, cherry itu jadi nggak ada artinya. Makanya roadmap yang isinya cuma daftar fitur pasti gagal. Itu ibaratnya cuma cherry tanpa kue. Nah, ini dia cara bikin kuehnya. Semua itu mulainya dari luar ya, dari memahami pasar dan apa sih yang dibutuhin pelanggan. Dari situ, baru kita bentuk visi produk, terus kita terjemahin jadi proposisi nilai yang unik. Kalau itu udah, kita tentuin tujuan yang bisa diukur. Dan baru deh, di langkah terakhir, Anda siap bikin roadmap yang nyatuin semuanya. Oke, anggaplah strategi udah jadi. Pasti idenya numpuk kan? Banyak banget yang keren-keren. Nah, disinilah bagian paling susahnya dimulai. Kita masuk bagian keempat, prioritaskan atau gagal. Karena sumber daya kita terbatas, kemampuan buat bilang nggak ke ide yang bagus demi fokus ke ide yang terbaik, itu kuncinya. Ingat ya, kita nggak bisa ngerjain semuanya. Prioritas yang pinter itu mastiin tiap jam kerja tim kita ngasih dampak yang maksimal. Kalau nggak ada prioritas, tim kita bakal sibuk doang, tapi nggak produktif. Ngerjain banyak hal yang sebenarnya nggak terlalu penting buat pelanggan atau bisnis. Coba lihat deh, matriks nilai usaha ini alat yang bantu banget. Jelas ya, fokus utama kita harusnya ke kemenangan cepat yang di pojok kiri atas, yang nilainya tinggi tapi usahanya rendah. Ini bisa bikin momentum dan ngasih hasil cepat. Pertaruhan besar butuh rencana matang, pengisi bisa dikerjain kalau ada waktu sisa. Dan yang namanya pembuang waktu ya, wajib dihindari. Nah, akhirnya kita sampai di langkah terakhir yang super nentuin. Bagian kelima, satu strategi tapi banyak roadmap. Gini, Anda bisa punya strategi paling jenius sedunia, tapi kalau nggak bisa ngomonginnya dengan benar ke orang yang tepat, ya percuma. Kuncinya adalah menyesuaikan pesan Anda. Soalnya, yang baca roadmap kita itu macam-macam orangnya.
Ada eksekutif yang mikirin bisnis, ada pelanggan yang pengen tahu untungnya buat mereka. Ada tim kita sendiri yang butuh motivasi. Terus ada tim sales yang butuh amunisi buat jualan. Tiap-tiap dari mereka itu butuh versi roadmap yang sedikit beda. Buat para bos atau eksekutif, pertanyaan mereka kan simple. Ini ngebantu kita capai target pendapatan kuartal ini nggak? Jadi roadmap buat mereka harus pakai bahasa mereka juga. Fokus ke tujuan bisnis, kapan targetnya tercapai, dan gimana cara ngukur kemajuannya. Kalau pelanggan, mereka nggak peduli itu sama detail teknis di dalam. Mereka cuma peduli satu hal, produk ini bikin hidup gue lebih gampang nggak? Jadi, roadmap buat mereka harus jawab pertanyaan itu, fokus ke kemampuan baru dan masalah apa yang bakal kita beresin buat mereka. Nah, buat tim kita sendiri, para engineer, desainer, semua yang ngebangun produknya, mereka butuh lebih dari sekedar to-do list. Mereka itu butuh inspirasi, butuh kenapanya. Jadi roadmap internal harus nyambungin kerjaan mereka sehari-hari ke tujuan besar perusahaan, biar mereka ngerti konteks di balik setiap kode yang mereka tulis. Jadi intinya tuh gini, roadmap yang keren itu bukan daftar fitur, tapi sebuah cerita. Sebuah cerita strategis yang seru tentang masa depan. Dia bisa menginspirasi, menyatukan, dan ngasih arah yang jelas. Nah, pertanyaannya sekarang, roadmap Anda, cerita apa yang lagi disampaikan?